Halo, selamat siang. Saya Ibu Alia, SIKOM MIKOM. Saya sebagai dosen pengampu komunikasi visual. Di sini saya berfokus pada prinsip, elemen, dan strategis dalam penyampaian pesan visual menggunakan media visual. Mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan pesan visual baik itu dalam bentuk tipografi, warna, layout, dan ilustrasi dalam membangun identitas dan penyampaian pesan menggunakan desain. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip dasar komunikasi visual, menganalisis pesan visual secara kritis, terus merancang karya desain yang komunikatif, estetis, dan kontekstual. Mengintegrasi konsep, media, dan target audiens dalam dunia desain. Untuk rencana pertemuan, di sini ada beberapa rencana yang saya telah buat. Ada pengantar komunikasi dan teori dasar. Selanjutnya, ada elemen dan prinsip desain. Kita lanjutkan ke semiotika dalam visual, serta bagaimana menganalisa karya desain. Dan perlu adanya perancangan konsep visual hingga menjadi produksi karya, baik itu dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik. Apalagi saat ini menggunakan media sosial, jadi dalam bentuk online. Selebihnya, penilaian berakhir pada presentasi dan evaluasi karya. Oke, untuk metode perancangan, saya biasa menggunakan diskusi interaktif dengan studi kasus berbagai desain dengan project based learning. Eksplorasi kreatif dan praktik desain diperlukan untuk review dan kritik karya, hingga membangun kritis dalam melihat gaya desain. Untuk penilaian di sini saya akan melihat dari keaktifan dan partisipasi mahasiswa sehari-hari dalam perkuliahan, serta tugas dan kelompok, dan dilanjut pada proyek dan karya desain. Untuk UAS atau final dilihat dari presentasi dan argumentasi konsep. Yang diharapkan dalam pembelajaran mata kuliah komunikasi visual ini, mahasiswa mampu berpikir kritis dan kreatif dalam merancang komunikasi visual yang tidak hanya menarik secara estetis, juga tetapi relevan dan bermakna, efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Oke, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah komunikasi visual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi yang pertama. Ini akan kalian temui saat kalian nanti Sempro ataupun TA. Gestal, mungkin udah pernah bahas di materi sebelumnya atau materi atau mata kuliah sebelumnya. Oke, kita bahas sedikit elemen prinsip komunikasi visual terintegrasi dengan teori Gestalt. Teori Gestalt itu seperti apa? Ada berapa elemen dalam teori Gestalt? Ada yang pernah mendapatkan materi ini? Ada nggak? Soalnya saya selalu ngomong sama dosen tuh pernah di tinjauan desain ada. Terus di grafis ya, grafis vektor udah ngambil belum? Ya ada. Itu pasti diobrolin soal ini karena memang dia ngerucutnya ke komunikasi visual, desain komunikasi visual. Itu akan kalian pakai. Apa itu teori Gestalt? Dikembangkan oleh psikolog Jerman, ya. Fokus pada bagaimana manusia memersepsi pola visual. Jadi mempersepsikan pola visual ya. Bagaimana polanya? Prinsip utamanya adalah the whole is greater than the sum of its part. Ya. Apa kira-kira? Yang sering kalian bikin? Aja sih, kan kalian anak desain. Biar saya bisa mengarahkan harus seperti apa. Entah itu elemennya dari proximity. Nanti kita bahas di dalam. Mengapa Gestalt penting dalam DKV atau desain komunikasi visual? Karena desain bukan hanya soal elemen, tapi soal bagaimana elemen dipersepsikan. Dalam artian saat orang melihat satu kali, orang sudah bisa memaknai,
menginterpretasikan, menggambar, membayangkan. Itu harus ada saat orang melihat pertama kali. Jangan ngeliat orang doang, kayak jutek nih orang ini, galak gitu. Itu persepsi yang kalian dapatkan saat melihat orang. Yes, kayak gitu kan. Terus, ih baik kayaknya orangnya nih, santun nih, ramah nih. Itu adalah hal yang sudah lumrah. Tapi ini adalah teori yang menaungi. Seperti itu. Dari cara dandan kalian, dari cara apa lagi berbicara kalian, dari cara apa nge-treat, memperlakukan orang lain, itu akan kelihatan. Bu Alia itu tuh galak banget orangnya. Bu Alia tuh kenapa? Bu Alia tuh orangnya tegas. Jadi kalau A, B, B gitu, itu orang sekali ngeliat muka saya padahal belum kenal. Kalau yang udah kenal nih kayak mereka nih, saya calling sekali langsung pada datang. Bagaimana otak menyusun informasi visual? Bagaimana kita membuat konsep, ide sebuah apa? Visual. Agar apa? Menarik, estetik. Terus apa lagi? Persuasif. Ya, ranah DKV itu ada persuasif, informatif ya. Persuasif, informatif, sama apa lagi? Ini penting saat kalian melakukan sempro nanti ya. Kenapa? Itu dipertanyakan. Lo bikin desain buat apa? Informatif kah? Persuasif kah? Atau campaign? Kalau informatif ya informatif, memberitahukan, oh ini A, ini B, ini C, ini D. Apa bedanya informatif sama kampanye? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini akan didapatkan nanti di ujian sempro. Apa bedanya informatif sama persuasif? Ada yang tahu? Ah, kecil Bu. Persuasif itu kan cuma merayu, menarik, mengajak ya kan? Tapi kalau informatif, ngasih tahu Bu. Enggak gitu caranya. Jadi kalau informatif seperti apa? Dalam desain. Ih, ngeri banget. Dalam desain seperti apa? Informatif dan persuasif itu beda tipis. Nggak ada yang bisa membedakan kalau kalian tidak menjelaskan secara detail atau gamblang dalam visual kalian. Informatif, memberitahu, mengenalkan. Terus apa lagi? Branding bisa nggak? Bisa kata dia. Ayo, siapa yang bilang informatif branding tuh bisa? Persuasif itu kita menarik orang untuk bertindak, memiliki, melihat, mendengar, mencoba. Yes, karena saat gue jalan, jangan tengok kiri, pasti nengok dong. Orang Indonesia, orang nggak enak aja juga dilihat sama dia ya kan? Gimana yang enak gitu loh, yang ibaratnya makanan, ya kan? Hal-hal yang seperti itu persuasif. Tapi persuasifnya seperti apa? Berbeda-beda. Caranya, strateginya itu kan berbeda-beda. Gitu. Nah, oke, udah belajar lah. Lebih tahu kalian daripada saya. Terus desain yang kuat selaras dengan cara kerja persepsi manusia. Jadi desain yang kuat itu adalah apa? Yang bisa mempengaruhi orang tadi untuk apa? Bertindak, melihat, mendengar, mencoba. Kan yang namanya kalian bikin desain pengen orang beli, pengen orang lihat, pengen orang apa? Baca. Kalau buku ya, atau misalnya pop-up book, atau misalnya apalagi booth, atau apalagi ya many kind. Oke, lanjut. Prinsip Gestalt dalam komunikasi visual ada proximity tadi yang saya bilang. Elemen yang berdekatan akan dianggap sebagai satu kelompok. Dalam desain, pengelompokan teks dan gambar. Seperti apa ya pengelompokan teks dan gambar? Menjadi satu kedekatan. Satu kalimat, satu paragraf. Kesatuan dari apa? Kesatuan dari tujuan. Misalnya dia mau menginfokan atau memberikan pesan, misalnya oke, Nawila, dia akan ada apa?
Kan di dalam menceritakan, di situ ada yang namanya apa ya, kayak keharmonisan antar agama ya, ya kan, saling menghormati. Terus di situ dia akan terlihat dari teks dan gambarnya menyesuaikan atau menginterpretasikan apa yang ingin disampaikan dari non muslim atau muslim, ya kan, seperti apa, ada nggak iniannya? Saya belum pernah lihat sih ini apa posternya gitu. Nanti dari teks dan gambar itu akan Oke, yang saya tahu cuma denan. Nanti ada denan, ada tulisan nan, ya kan? Itu adalah kedekatan antara teks dan gambar. That's simple, ya kan? Itu contohnya. Terus mengatur layout informasi. Layout informasinya harus sesuai keterbacaannya. Terus apa lagi? Letak, oke. Ini lebih tahu daripada saya, ya kan? Terus menghindari kebingungan struktur. Ya, kebingungan struktur ini dalam artian seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Kebingungan struktur ada yang tahu? Dalam kedekatan? Tidak ada. Kebingungan struktur mungkin kalian lebih ke base, meaning, ataupun X high. Pernah dengar? Base high. Tipografi, anatomi tipografi, anatomi huruf. Ada yang huruf naik turun, ya kan? Base meaningnya apa, ya kan? Terus X high-nya, ya kan? Seberapa tingginya, ya? Huruf yang ibaratnya yang di atas, terus ada lagi yang base-nya, terus ada di bawahnya ada apa tuh? Baseline apa-apa itu? Itu adalah anatomi, huruf yang terstruktur dengan baik. Jangan naik turun sama lo, nggak bisa. Orang desain harus sesuai sama apa struktur anatomi hurufnya. Terus relevansinya mendukung prinsip hierarki dan unity. Ya, oke, lanjut. Tiga ya, jangan lebih dari 3, itu bikin crowded dan bikin keterbacaannya berkurang. Konsistensi warna brand ya, gunakan misalnya konsistensinya warnanya apa, sesuai sama psikologi brand yang kalian ingin branding atau pengen kenalin atau launching atau apa lagi gitu. Cuma C-nya tapi C-nya begini banget gitu ya, jambu gitu. Dalam desain, logo minimalis, ilustrasi simbolik, negative space design. Ini meningkatkan daya tarik memoribilitas. Jadi lebih gampang ingat. M, lambang M, baby. Jadi kita udah ngobrolin, tapi kita baru masuk ke psikologi warnanya. Persepsi visual adalah proses ketika manusia menerima rangsangan visual, mengolah informasi melalui indera penglihatan, memberi makna terhadap apa yang dilihat. Jadi langsung memaknai ya, nggak usah jauh-jauh, kita langsung memaknai. Terus dalam komunikasi visual, persepsi menunjukkan apakah pesan disampaikan atau dipahami atau tidak. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi persepsi visual, pengalaman individu, tadi yang seperti saya bilang. Latar belakang budaya, oke. Saat kalian menggunakan warna hijau di bahan kritis, oh jadi mati dia. Ya kan, seperti itu adalah apa tuh? Latar belakang budaya. Who knows? Emang orang bule tahu nggak boleh pakai hijau? Enggak, dia sih fine-fine aja, dia mau keliling-keliling di situ nggak hilang. Kita yang parno, ya kan, parno banget, nggak boleh pakai baju hijau. Orang Indonesia yang di sana ketemu orang Indonesia yang baru datang itu akan melihat dari jam, baju, kerudung, button scrap nggak nih, gitu kan? Terus apa lagi? Sepatu, Nike apa bukan nih, gitu. Dia lagi, oh, gak ada duit, gitu. Itu orang Indonesia di sana. Jadi berbudaya, jadi kebawa ke sana-sana. Nah itu yang harus kalian hilangin. Jangan melihat orang dari cara dandan dia bermerek atau tidak, duitnya banyak atau tidak. We didn't know, ya kan? Siapa dia nanti suatu saat, siapa kita nanti suatu saat, gitu. Nah perbedaannya dari usia dan tingkat pendidikan itu akan kelihatan. Terus lingkungan sosial ya, jika kalian mainnya di lingkungan apa tuh, bolang ya kan? Pas diajak ngomong soal apa desain, apaan sih tuh gitu, ya kan? Berbeda lagi. Bukan kalian harus membatasi ya,
Enggak semua harus kalian apa? Explore. Jadi temen lu explore semua? Enggak dong. Dirangkul. Ayo sini main, ayo. Sikap ya. Sikap. Sikap seperti apa? Warna apa yang mencerminkan sikap psikologi warnanya? Biru. Cirinya biru. Kuning dong. Kalau biru tenang. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kuning ceria. Tenang apa? Meninggoy dong. Suci. Hitam. Gelap. Makna psikologis warna umumnya merah energi, keberanian, urgensi, ya. Biru kepercayaan, stabilitas, profesional, hijau alami, kesehatan, keseimbangan, kuning optimisme, perhatian. Hitam kekuatan, elegan. Tadi yang bilang gelap siapa? Putih bersih, sederhana tuh. Putih bersih dan sederhana. Tadi apa yang tenang, apa tenang? Mana emang ada tenang hijau? Kalau tenang berarti di warna mana? Menenangkan. Kalau hijau stabilo menenangkan. Sakit mata. Apa kira-kira yang cocok untuk warna yang menenangkan? Persepsi visual menentukan efektivitas komunikasi. Jadi saat orang melihat itu akan efektif atau tidak diterima oleh audiens. Terus warna adalah alat psikologis yang kuat. Isu yang baik harus dipahami dan dirasakan audiens. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Ya. Oke, demikian video pembelajaran mata kuliah komunikasi visual yang saya lakukan sehari-hari. Semoga dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita dalam memaknai pesan visual. Terima kasih dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.